Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini sesuai seperti yang kita niatkan semuanya, cuacanya cerah, baik, hati kita pun lapang, perut pun sudah diisi makanan. Kita syukuri nikmat ini dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersolawat kita kepada Rasulullah, karena majlis yang tidak diisi solawat anta najifah, majlis bangkai, busuk dan berbau. Maka kita kirimkan salawat dari desa Silau Laut sampai ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa kabar bapak-bapak, ibu-ibu? Sehat semua? Alhamdulillah. Kalau kita punya uang dinar 20 keping, zaman Nabi tak ada duit kertas, duit perak namanya dirham, duit emas namanya dinar. Satu dinar itu beratnya 4,25 gram. Siapa yang punya uang 20 keping, maka dia mesti mengeluarkan zakat 2,5%, rubu'ul usyur. Sekarang saya tanya, kalau satu kepingnya 4,25 gram, 20 keping baru membayar zakat, berapa gramkah nisab zakat emas? Saya cuma mau ngetes, masih sadar atau tidur? Kalau satu kepingnya 4,25 gram, 20 keping baru wajib zakat emas, berapa gramkah baru wajib bayar zakat emas? 4,25 gram kali 20 keping sama dengan 85 gram. 85 gram emas baru wajib bayar zakat. Tapi ada satu syarat lagi, mesti 1 kali haul. Apa arti haul? Setahun. Sebetulnya apa yang mau Ustaz jelaskan? Arti haul. Begitu kalau profesor menjelaskan. Dulu kan dah saya bilang, ada orang duduk sama saya ikut seminar di Hotel Grand Pekanbaru Riau. Saya jadi peserta. Kawan saya ini bertanya, Man, ya, paham kau yang dicakapkan profesor tuh? Tidak, aku bilang. Kenapa kau ngangguk? Apa salahnya ngangguk aja? Kenapa kita tak paham cakap dia? Saya bilang, begitu kalau profesor bercakap payah kita paham. Makanya aku LCM aja. Nanti kalau aku profesor, kau pun tak paham juga. Haul artinya satu putaran 1 tahun. Ini haul yang ke-79. Artinya almarhum Tuan Syekh Abdurrahman Syekh Silau Laut sudah meninggal 79 tahun yang lalu. Meninggal 1941. 4 tahun sebelum kemerdekaan Republik Indonesia. Apa manfaat haul ini? Duit ongkos habis, masuk angin pula duduk di lantai. Apa manfaat haul ini? Saya seumur hidup saya, lahir 1977 di sini, di Silau. Sekarang 2020, umur 24 tahun udah. Saya seumur-umur saya ikut haul ini baru 3 kali. Pertama tahun 1988. Acaranya di teras masjid. Waktu itu masjid ini setengahnya kayu, ada teras depan. Penceramahnya dari pesantren Darul Ulum, Ustadz Usman Effendi. Masih ingat? Beliau dulu yang ceramah. Usman Effendi LC Al-Mukarram 1988. Tahun 89 itu haul yang paling besar. Dibuat di bawah karena tak muat di atas. Pakai tenda.
Yang hadir waktu itu Bapak almarhum Haji Raja Inal Siregar, yang punya program Marsipaturi Hutan Nabi. Masih ingat Raja Inal Siregar? Gubernur Sumatera Utara. Sesudah itu tak ada lagi haul. Sejak 1989 sampai sekarang 31 tahun tak ada haul. Jadi ngobrol-ngobrol lah saya dengan Pak Idris SH. Saya bilang, bang, kenapa pula tepuk tangan? Saya tanya, kau bilang sama dia, saya manggil abang, bah, saya bilang, aku rindulah haul nih. Dulu waktu haul itu aku kelas 6 SD, SD Al-Wasliyah di Jalan Cokro, Kisaran, kelas 6. Sudah tua tak pernah haul. Jangan-jangan keponakan kita pun tak tahu lagi apa arti haul nih. Cumana kalau kita buat haul? Kata beliau, Adinda, tak bahaya haul nih kalau kita buat sekarang. Kenapa? Nanti disangka orang kampanye aku mau jadi bupati gitu. Jadi saya bilang masyarakat ini udah cerdas. Dia tidak akan ditariknya kesimpulan itu. Dia tahu ini pengajian Ustadz Somad, saya bilang. Kalaupun mereka menyimpulkan macam itu, tak juga salah, saya bilang. Kata saya, dia tak mau. Makanya tadi dibilang Pak Cik Syekh Haji Ibrahim, kita tidak ada urusan politik, maka bapak-bapak yang hadir malam ini murni pengajian berkirim baca yasin untuk almarhum Tuan Syekh Silau Laut Syekh Abdurrahman Silau. Jelas? Ini perlu saya jelaskan di awal supaya jangan ada fitnah-fitnah. Nanti kalau balik bisa dijelaskan. Apa acara di Silau itu? Haul. Kenapa dibuat haul? Karena rindu anak cucu zuriat keturunan, supaya anak cucu di masa akan datang ini tahu, bisa bercerita kepada anak cucu di masa akan datang. Mudah-mudahan haul ini membawa cerita pulang ke rumah kita masing-masing nanti insyaallah. Amin. Nanti kalau anak bapak ibu bertanya, dari mana mak? Haul. Apa arti haul itu? 1 keping uang dinar 4,25 gram. Terus mak, entah aku pun tak ingat entah apa tadi kata Ustaz. Tak usah dihafal ceramah saya ini, mudah saja. Tinggal tengok di Ustadz Abdul Somad Official. Jangan lupa subscribe, like, and share. Jadi waktu saya mendengar haul itu, urutan acaranya sama macam ini. Pembacaan Al-Quran dibacalah oleh protokol waktu itu. Saya kelas 6 SD. Pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Abdul Somad. Jadi saya lah membaca Quran tahun 88 dan 89 itu. Lalu kemudian pembacaan sejarah dibacakan oleh Pak Cik kami almarhum Dr. Andus Haji Mansur Ali, abang kandung dari Haji Pak Cik Haji Ibrahim yang tadi membacakan. Jadi keturunan cucu cicit Tuan Syekh Abdurrahman membacakan itu karena ini acara keluarga, zuriat dan para murid-murid. Mudah-mudahan kita semua dianggap sebagai murid-murid Tuan Syekh Abdurrahman. Walaupun tak berjumpa langsung, sikit banyak mendapatkan barokahnya insyaallah. Amin. Apa yang saya ambil pelajaran dari haul waktu itu? Tentu lain kepala, lain isinya, lain dari Bapak Ibu, banyak macam yang diambil dari cerita tadi. Tapi saya pribadi waktu itu yang saya ambil, aku mesti sekolah ke Makkah macam Syekh Abdurrahman. Itulah yang tertanam dalam kepala saya. Aku mesti sekolah ke Makkah macam Syekh Abdurrahman. Maka waktu itu saya pun sekolah Sanawiyah Muallimin Al-Wasliyah, Jalan Sisingamangaraja, Simpang Marendal, Komplek Unifa Medan. Tamat kelas 3, saya cari siapa yang bisa mengirim ke Makkah nih. Setahu saya yang bisa mengirim ke Makkah waktu itu namanya Syekh Jalaluddin Abdul Muthalib, Imam Masjid Raya Medan. Datang saya ke rumahnya, ditemani oleh uwak kami Siti Abidah, habis sembahyang subuh. Syekh Jalaluddin, ya, Syekh bisa mengirim ke Makkah? Bisa. Kirim aku ke Makkah. Waktu itu saya kelas 3 SMP. Ditanyanya, kau kelas berapa sekarang? Kelas 3 Sanawiyah. Di mana? Muallimin. Sekolah aja dulu. Sekolah aja dulu. Makanya kalau ada anak-anak sekarang udah tamat pesantren, pas ditanya, kau tamat ini mau ke mana? Entah. Saya heran. Saya dulu kelas 3 cita-cita saya tinggi. Aku mau ke Makkah. Ini udah tamat tak tahu. Kau mau ke mana? Tak tahu. Bagus kau terjun ke Sungai Ular.
Bisa pula tak ada cita-cita. Jadi mendengar cerita tentang Syekh Silau ini adalah membangkitkan semangat untuk sekolah. Memang saya tidak jadi sekolah ke Makkah. Karena satu dan lain hal, ditakdirkan lain. Melompat dari Makkah ke Mesir, 4 tahun di Mesir, habis itu ke Maroko 2 tahun, habis itu ke Sudan, terakhir dapat profesor di Brunei Darussalam. Saya cuma mau ngasih tahu aja, ini bukan Ustaz kaleng-kaleng. Jadi saya ingin setelah haul ini ada motivasi belajar. Syekh Abdurrahman di zaman waktu itu masih pakai kapal kayu, kapal tongkang, kapal layar, bisa sampai dia ke Makkah. Kau sekarang di zaman milenial, zaman naik pesawat, sekolah kau di mana? Anak muda malam ini, kau mau sekolah kemana guys? Malu tak sama Syekh Abdurrahman? Malu. Beliau sebelum tahun 1900, karena beliau dapat tanah tadi sesuai dengan yang diceritakan Pak Cik Haji Ibrahim Ali. Tahun berapa Tuan Syekh Abdurrahman dapat tanah Silau Laut? Tak ada ingat. Ini masuk ujian akhir semester ini. Ingat, sampai mati ingat. 1901, 1901, 1901. Tahun 1901. Jadi Silau Laut ini umurnya sudah 119 tahun. Jadi ini bukan kampung yang baru dibuka sekarang. Dia ada peradaban, dia punya masa lalu. Banyak istana-istana hilang. Mana istana kerajaan Serdang? Ada Pak Ustadz, itu replika. Mana istana kerajaan Asahan? Istana Maimun ada. Tapi Syekh Abdurrahman membangun rumah besar. Gelap sekarang tak nampak. Tapi tadi saya yakin banyak sudah mengambil gambar. Panjang, besar, macam istana. Apa artinya? Dia kaya raya. Kebun padinya luas. Sebelah kiri ini tukang manda masih ada kebun karetnya. Kolam ikannya banyak. Dia bukan seorang ulama, dia tidak hanya sekarang seorang mursyid tarekat syatariah, tapi juga dia seorang ulama yang entrepreneur. Itu yang perlu sekarang, entrepreneur. Ya, sekarang orang cita-cita, apa cita-cita kau? Jadi PNS. Tak lulus, minum racun tikus. Gimana Indonesia ini mau maju? Hijau, gemah ripah, loh jenawi, tongkat dan batu jadi tanaman. Tapi apa yang terjadi dengan anak bangsa? Tak pandai mengelola dengan baik. Jadi saya mau setelah mendengar kisah Syekh Abdurrahman tadi, masing-masing kita mengambil pelajaran. Ada yang diambilnya sisi ininya, ini ambilnya sisi ininya, diambil. Tapi kadang orang banyak salah ambil. Ini tadi ada yang SMS ke saya, yang diambilnya sisi istrinya. Ada yang mengirim SMS ke saya. Saya bilang, kau ini belum tentu dapat macam itu. Dia bisa begitu, belum ada apa-apanya. Bandingkan dengan Tuan Syekh Besilam Abdul Wahab Rokan, 30 lebih. Karena ulama-ulama dulu itu asal singgah ke kampung, orang kasih anak hadisnya ngambil barokah. Saya kena tak mau aja. Asal singgah ke kampung dapat. Orang dulu mengambil barokah. Dan zaman dulu tidak ada mengurus surat izin istri pertama. Nah, itu yang berat itu. Tapi yang dimuliakan Allah SWT, ambillah dari sisi kehidupan itu. Apapun yang mau diambil. Ustaz Somad, apanya yang Ustaz ambil? Perjuangan hidupnya yang luar biasa. Mak kami dulu di Silau ini tak pernah bercerita tentang Power Rangers. Tak pernah bercerita tentang Batman, Wonder Woman, Spiderman. Yang diceritakannya adalah tentang Syekh Abdurrahman. Ada seorang anak kecil, dibawa ayahnya datang ke Silau, dijumpakan dengan Syekh Abdurrahman. Datang Syekh Abdurrahman, diusapnya kepala anak ini, didoakannya. Apa kata dia? Anak ini nanti akan menjadi orang hebat di negeri ini. Lalu kemudian dibawalah balik, anak itu pun sekolah, berkarir. Rupanya di hari tuanya dia ingat kepalanya pernah didoakan Syekh Abdurrahman. Setelah dia menjadi orang hebat di Jakarta, datang dia lagi ke Silau ini, datang ke rumah besar. Dia adalah Jenderal Ahmad Taher yang pernah jadi Menteri Pos
Penpar Postel. Ingat? Kampung ini pernah didatangi menteri dulu. Sekarang aja pejabat ini semua sombong tak mau ke silau. Dulu menteri datang kemari, gubernur datang kemari. Yang tak ada, bukan saya nyindir yang tak datang nih, mereka sibuk. Jangan ambil kesimpulan macam-macam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang pertama dari haul adalah, tujuan dari haul ini adalah membangkitkan semangat. Setelah mendengar cerita Syekh Abdul Rahman tadi, bangkit tak semangat? Kenapa macam bunyi orang kehilangan semangat? Saya terus terang, waktu sekolah di Mesir, susah. Kiriman $1 krisis moneter 20.000. Mana sampai hati kita minta? Dalam keadaan susah tuh, saya ulang-ulang baca kisah hidup Syekh Abdul Rahman. Kau masih syukur bisa menelepon di kampung. Syekh Abdul Rahman dulu sekolah di Makkah. 7 sampai 9 tahun dia di Makkah. Bangkit semangat. Dia dulu naik kapal tongkang, kapal kayu sampai ke Makkah. Kau naik pesawat, Abdul Somad. Bangkitkan semangat, karena kita perlu tokoh. Sekarang banyak anak-anak kita ini kehilangan tokoh. Yang banyak ini penokoh sekarang. Makanya Syekh Abdul Rahman bagi saya, sebelum saya mengenal ulama-ulama Al-Azhar, sebelum saya mengenal ulama-ulama Darul Hadis Maroko, sebelum saya kenal Profesor Dr. Umar Ma'ruf Ali Musrib, pembimbing supervisor saya di Sudan, sebelum saya kenal Universitas Islam Sultan Syarif Ali Brunei Darussalam, tokoh pertama dalam hidup saya adalah Syekh Abdul Rahman Silau. Sumber inspirasi bagi saya. Mudah-mudahan setelah haul ini kita semua pun mengambil inspirasi dari almarhum. Sejarah hidup beliau tak perlu lagi kita tulis, sudah disebar di internet. Tulis saja di Google itu, Syekh Silau Laut, enter, lengkap semua sejarah. Balik dari sini, ibu yang tak ingat yang dibacakan Pak Cik tadi, balik dari sini, print, tempel di dinding kamar, print, cetak, bagikan. Anak-anak muda yang pandai membuat buku, print, bagikan, membangkitkan semangat kita insyaallah. Amin. Habis 15 menit. Poin pertama, saya ceramah jelas insyaallah 60 menit sesuai yang tertulis di botol 600 ml. Poin pertama, membangkitkan semangat. Yang kedua, dulu waktu saya kelas 6 SD itu berkumpullah semua. Maka tujuan dari haul adalah menyambung silaturahim. Malam ini datang Pak Bupati atau yang mewakili, datang Pak Dan Ramil, Pak Dandim, tentara, polisi, dan lanal angkatan laut, pejabat-pejabat, kepala dinas, kepala badan yang berkepala maupun tidak, hadir semua malam ini. Mohon maaf, beribu maaf bapak-bapak, tak dapat saya sebut. Kata orang Melayu, encik-encik, puan-puan, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. InsyaAllah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang membaca Quran tadi namanya Muhammad Al-Fayad. Muhammad Al-Fayad ini punya emak namanya Hajah Habibah. Hajah Habibah ini punya ayah namanya Syekh Muhammad Ali. Syekh Muhammad Ali ini punya ayah namanya Syekh Abdul Rahman. Jelas? Yang membawa acara itu tadi satu namanya Angga. Angga ini siapa? Habib. Habib ini punya ayah namanya Pak Muiz. Pak Muiz ini punya ayah namanya Abdul Latif. Atuk kami Abdul Latif punya ayah namanya Syekh Abdul Rahman. Ujung muaranya Abdul Rahman. Syekh Abdul Rahman punya abang namanya Abbas. Abbas ini punya cicit. Itulah pembawa acara satu lagi tadi. Jelas? Berputar-putar di situ aja dia. Yang membacakan tadi Pak Cik kami namanya Haji Ibrahim. Haji Ibrahim ini punya ayah namanya Syekh Muhammad Ali. Syekh Muhammad Ali punya ayah namanya Syekh Abdul Rahman. Cucu Syekh Abdul Rahman itu sekarang, dulu saya hitung-hitung cucunya itu 40. Sekarang tinggal 3 itu saja lagi. Kalau tak dibuat haul nih, tak jumpa saya sama mereka nih. Saya tak datang ke rumah mereka karena sibuk, mereka pun sibuk juga. Dibuat haul, berjumpalah semuanya malam ini. Hadir pula yang dari Pekanbaru, dari Kuala Lumpur datang, yang dari
Tidak hanya keluarga zuriat Syekh Abdul Rahman, hadir 40 orang dari Kabupaten Kampar Riau. Tepuk tangan untuk orang Riau. Ustadz Somad, kami hadir malam ini 40 orang dari Riau. Bayangkan tuh 40 orang, bukan dekat Riau tuh. 12 jam naik mobil. Berapa kali singgah rumah makan? Berapa kali ngisi minyak? Datang kemari menyambung silaturahim. Apa hubungan mereka dengan Syekh Abdul Rahman? Yang datang ini adalah jamaah tarekat Naqsyabandiyah. Sanad mereka sampai kepada Syekh Bahauddin Naqsyabandi. Syekh Bahauddin Naqsyabandi sampai ke Abu Bakar, sampai ke Nabi Muhammad SAW. Syekh Abdul Rahman Silaulaut juga mengambil baiat Naqsyabandiyah dari Syekh Sulaiman Zuhdi, satu guru dengan Syekh Abdul Wahab Rokan Besilam. Tapi yang diamalkannya, diajarkannya di sini tarekat Sattariyah, yang diambilnya dari Syekh Daud Fatani, sanadnya sampai kepada Syekh Abdullah Asy-Syatiri dari India, sampai kepada Sayyidina Ali, Sayyidina Ali sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa yang diajarkannya di kampung ini tarekat Sattariyah? Karena Sattariyah ini tidak pakai suluk. Naqsyabandiyah mesti pakai suluk. Kenapa di sini dia tidak buat bersuluk? Karena orang sini sibuk beladang, susah, payah cari makan. Maka kata dia yang paling cocok yang tak pakai suluk, yaitu tarekat Sattariyah. Tapi beliau sendiri ada ijazahnya dari Syekh Sulaiman Zuhdi di Jabal Abi Qubais, Naqsyabandiyah. Maka orang Naqsyabandiyah pun banyak juga datang malam ini karena ada ikatan emosional. Jadi yang datang malam ini 3 bagian. Pertama, zuriat, keturunan, ada hubungan nasab. Yang kedua, tak ada hubungan nasab tapi ada hubungan Naqsyabandiyah, keilmuan. Yang ketiga adalah orang-orang yang ingin mengambil barokah dari pewaris para nabi, al-ulama warasatul anbiya. Bahwa nanti pulang dari sini ada yang mau mengambil karomah-karomahnya karena terpukau dengan ceritanya, salah apa tak salah? Tak salah. Misalnya pulang dari sini digulungnya juga duit. Mau dia bergulung macam itu. Cerita itu mutawatir. Diriwayatkan bukan 1-2 orang, berjamaah orang meriwayatkannya. Orang-orang yang soleh bercerita, tapi syarat dan ketentuan berlaku. Kapan dia baru dapat karomah itu? Bukan sekedar sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Zikirnya sehari 25.000 kali. Awak la ilaha illallah asal tahlil agak lebih 40 mulai bersinau. La ilaha illallah, la ilaha illallah asal lewat 40, lama lah imam ni. Ingin pula dapat karomah. Mana bisa? Jangankan karomah wali, mi karomah pun payah. Tentang karomah-karomah ni Ustaz ada tak dalam hadis Nabi? Ustaz kan jurusan hadis dulu kuliah. Hadis Sahih Muslim. La yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Kalau hambaku itu banyak beribadah dengan ibadah-ibadah sunat, bukan wajib. Bukan subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, bukan. Tapi ibadah-ibadah sunat. Kalau hambaku itu banyak beribadah sunat kepada aku, hatta uhibbah, sampai aku cinta kepada dia. Fa idza ahbabtuhu, kalau aku sudah cinta kepada dia, fa akunu ainahu yubsiru bihi, aku akan menjadi matanya, maka dia menengok dengan mataku. Kalau sudah memandang dengan mata Allah, ada lagi yang terhijab dan terdinding? Mana ada? Innama amruhu iza arada syai'an ayakula lahu kun. Jadi banyak juga orang sekarang mengaku punya karomah, mengaku punya itu, punya ini, rupanya punya tuyul. Oleh sebab itu maka kuatkan dulu tauhidnya, kuatkan dulu akidah aslus sunnahnya, kuatkan dulu tasawufnya sunni, baca Ihya Ulumuddin, ikut berzikir pakai mursyid berguru. Man la syaikha lahu fasyaitanu syaikhuhu, siapa yang tak berguru maka setanlah gurunya. Poin yang kedua, malam ini adalah malam silaturahim. Man ahabba yubsatalahu fi rizqihi, siapa yang mau murah rezekinya, panjang umurnya, falyasil rahimahu, hendaklah dia rajin-rajin menyambung silaturahim. Insyaallah yang hadir malam ini semuanya murah rezeki, panjang umur, sehat badan. Yang dililit hutang dilepaskan Allah dari hutang piutang. Dimudahkan Allah urusan hidupnya insyaallah.
urusan hidup. Anak-anaknya dijauhkan dari narkoba, dijauhkan dari perbuatan maksiat, berkat karomah kemuliaan wali Allah Syekh Abdurrahman Syekh Silau Laut. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, menyambung tali silaturahim. Makanya tadi nanti kalau ada haul Syekh Abdul Wahab Rokan, datang. Ada haul Syekh Tuan Syekh Beringin, datang. Haul Syekh Silau, ada satu lagi selain Silau Laut, Silau Dunia. Makanya perlu di ujung itu dibuat Silau Laut, karena di Simalungun ada satu lagi Silau Dunia. Mursyid juga, Syekh juga, sama-sama dari Makkah juga. Oleh sebab itu nanti kalau ditanya orang, dari mana kau? Silau Laut apa Silau Dunia? Entah, pokoknya Silau lah. Silau Laut, menyambung tali silaturahim. Saya amat sangat senang. Makanya tadi kata Pak Cik Haji Ibrahim, jangan cakap kasar, petugas-petugas jangan kacap kuat-kuat, jangan menyinggung perasaan, karena yang datang ini adalah orang-orang pecinta-pecinta Tuan Syekh Abdurrahman. Ini bukan tamu kita, ini adalah tamu Syekh Abdurrahman, maka kita layani dengan baik. Makanya mana berani saya bantah, Ustaz boleh ambil gambar, ambil lah, kalau udah mau mati lah ambil. Menyambung tali silaturahim. Tapi tentu tak semua dapat dilayani dengan baik. Ada yang tak dapat tempat duduk, ada yang tak dapat nasi bungkus, ada yang kakinya terinjak, ada yang tak dapat bergambar. Sudikah Bapak Ibu memaafkan kami, keluarga besar dan panitia? Andai tak maaf, kata dia, kita cari dia di padang mahsyar. Bukan senang, di padang panjang aja payah jumpa, boleh di padang mahsyar. Oleh sebab itu maka ini malam silaturahim. Makanya nanti kalau ada haul lagi tahun depan, mau datang atau tidak? Jangan ada dusta di antara kita. Insya Allah. Itu tujuan haul. Nanti ada pula orang berkata, apa haul ini? Bid'ah ini. Yang sudah meninggal biarkan berlalu. Ngapa diulang-ulang lagi? Silaturahim. Orang-orang barat itu silaturahim apa tidak? Orang barat itu silaturahim, cuma tidak disebutnya silaturahim. Apa namanya? Family gathering. Apa namanya? Coffee morning. Coffee, kopi. Morning, pagi. Coffee morning, minum kopi pagi-pagi. Orang barat ini pelit, tak mau keluar duit, maka minum kopi. Pahit pula itu, tak bergula. Beda sama kita, ada nasi lemak, nasi uduk, nasi macam-macam. Oleh sebab itu maka silaturahim kita ini, orang barat itu kenapa maju bisnisnya, maju hidupnya? Karena rajin bersilaturahim. Duduk-duduk dia cerita-cerita, cuman bedanya cerita mereka cerita dunia, cerita kita ini cerita akhirat, cerita kita ini cerita amal soleh, majelis kita ini majelis ilmu, ada baca Qur'annya, ada zikirnya, ada tahtimnya, ada tahlilnya, ada baca yasinnya. Mudah-mudahan kita pun nanti meninggal dunia, anak cucu kita bersilaturahim juga menang kita, insya Allah. Amin. Habis 15 menit. Poin ketiga. Apa poin ketiga? Panjang cerita hidup Syekh Abdurrahman. Kalau mau diceritakanlah perjalanan hidup orang yang umurnya panjang, usianya begitu hebat, mau diceritakan dalam 60 menit. Menceritakan hidup Syekh Abdurrahman dalam 60 menit, bahasa Arabnya mustahil. Itu sudah dipotong-potong oleh Pak Cik kami Haji Ibrahim. Itu pun jamaah sudah berbisik-bisik. Padahal itu saripati inti cerita itu diceritakan. Dari mulai nasab keturunannya dari kampung Rao. Dari mana tadi dia berasal? Rao. Rupanya mereka cari silsilah ini Rao. Bulan lalu saya ke Malaysia, bersilaturahim ke kantor menteri. Menteri bukan yang di puskesmas tuh. Menteri. Datang saya ke kantor menteri, disambut, duduk. Tiba-tiba di situ ada satu jaro namanya. Tahu jaro? Jaringan Rao. Sudah ada di situ jaringan Rao. Jadi saya tanya, kenapa ada jaringan Rao di sini Pak Menteri? Rupanya menteri di Malaysia ini keturunan orang Rao. Jadi apa hubungan dengan saya? Karena kami dengar Ustadz Somad orang Rao, maka kami ingin mengundang Ustadz tahun 2021. Seluruh orang Rao di Malaysia akan datang, Ustadz ceramah. Mereka senang, saya pucat. Karena ditanyanya, Ustadz Rao di mana? Kata dia.
Awak orang silau. Jadi ingatlah saya yang dibaca Pak Cik tadi. Tuan Syekh Abdurrahman bin Nahoda Alang bin Nahoda Ismail, keturunan Datuk Angku Batuah, Datuk Angku Mudik Tampang. Pas ditanya, Ustaz Somad keturunan Rau? Ya, saya bilang. Dari mana? Angku Mudik Tampang. Dekat dengan kami, kata dia. Selamat. Ustaz Somad, ketika Belanda datang, sebagian suku ikut Belanda, aman. Sedangkan orang Rau ini pejuang melawan. Orang Rau ini hebat-hebat, kata dia. Kita lah itu, kata saya. Memang kita ini perantau. Masya Allah, tabarakal. Akhirnya tersambung silaturahim. Itu perlu tahu kita nasab keturunan. Supaya kita tahu. Ini banyak anak-anak ini sekarang tak tahu. Kau keturunan siapa? Entah, aku bayi tabung Pak Ustaz. La ilaha illallah. Abdul Somad, nama omaknya Hajah Rohana. Hajah Rohana ini anak Siti Aminah. Siti Aminah ini anak Syekh Abdurrahman. Syekh Abdurrahman ini anak Nahoda Alang. Nahoda Alang ini anak Nahoda Ismail. Keturunan dari Datuk Angku Batuah. Keturunan dari Angku Mudik Tampang. Berasal dari Rao yang datang ke Batubara. Orang Rao kalau dia merantau, nama kampung itu dia bawa. Ketika dia pindah bukan cuma Priok Belanga dia bawa. Nama kampung itu dia bawa. Maka di Kabupaten Batubara pun ada namanya Kampung Rao. Saya sudah berziarah ke sana, makam ayah daripada Syekh Abdurrahman, itulah dia makam Nahoda Alang. Nahoda, tahu arti Nahoda? Nahoda itu karena dia punya kapal. Kira-kira kalau Nahoda punya kapal, miskin apa kaya? Kaya, bukan miskin. Makanya waktu saya naik motor Harley Davidson, diajak orang, alah baru kenal moge, kata dia. Nenek moyang kami dulu kaya, saya bilang. Saya aja yang tak kaya. Kalau mau tahu kalian nenek moyang kami, datang kalian ke Silau nih, tengok rumah besar, tengok makamnya, tengok tanah. Wahai Syekh Abdurrahman, duduklah engkau di situ. Sebagaimana pembagian ayahku kepada kamu, maka inilah dia. Dari Kabu-Kabutan sampai ke Sungai Besar. Kabu-Kabutan itu sekarang Batu Pikir. Tadi mau kemari lihat Batu Pikir kan? Coba nanti besoknya malam nih, besok dari Batu Pikir coba naik sepeda motor, naik mobil, pergi ke Sungai Besar, hitung berapa kilo. Itu semua tanah itu punya Syekh Abdurrahman. Nasib baik kami tak mengurus suratnya ke BPN. Kalau sempatlah diurus itu, dapat akta itu, dipindah. Entahlah, mudah-mudahan yang lain tak ada ide mendengar cerita saya. Orang dulu tak gila harta. Apa kisah cerita di balik duit bergelinding mengikuti dia itu? Dia mau mengatakan, bukan aku mencari duit itu, tapi duit itu mengikuti aku. Itu yang mau dia sampaikan ke anak cucu nih. Kalau kalian tolong agama Allah ini, maka bukan kalian yang mencari. Dunia itu bersimpuh di bawah tapak kaki kalian. Orang mencari profesor setengah mampus mau dapat profesor. Saya pergi ke Brunei, dikasihnya profesor. Saya pun terkejut, panas-panas dingin badan saya. Oleh sebab itu maka emak saya ini termasuk orang takut. Dulu Syekh Abdurrahman berpesan, anak cucuku haram sekolah Belanda, tak boleh sekolah. Makanya saya tak ada sekolah Belanda. Maksud dia sekolah Belanda itu sekolah umum. Saya tak pernah sekolah saya semuanya sekolah Arab. Dibuatnya sekolah itu namanya sekolah An-Najah. Saya 2 tahun di situ sekolah Arab. Pindah ke Kisaran, masuk Al-Wasliyah, sekolah Arab lagi. Pindah ke Medan, sekolah Arab lagi di Muallimin. Habis itu pindah ke Darul Arafah, sekolah Arab lagi. Pindah ke Riau, Indragiri Ulu, Madrasah Nurul Falah, sekolah Arab lagi. Pindah lagi ke Mesir, Al-Azhar, Arab lagi. Pindah ke Maroko, Arab lagi. Pindah ke Sudan, Arab lagi. Walaupun saya Arab-Arab cemas. Itu janji dia. Asalkan anak cucuku mengikut kataku, dunia itu bersimpuh di bawah tapak kaki dia. Asal percaya, insya Allah. Cuman kadang orang tak percaya. Nanti kok anakku sekolah agama makan apa, kata dia. Makan pula dipikirkannya. Kalau makan yang dipikirkan, apa beda kok sama monyet? Betul tak cakap saya ini?
Banyak orang tersinggung mendengar cakap saya. Tapi saya kasih tahu dari awal, jangan tersinggung. Karena beberapa jamaah yang tersinggung balik berkunang-kunang mati. Masukkan anak sekolah agama. Intan surullah. Kalau kau tolong agama Allah nih, Allah yang akan menolong insyaallah. Amin. Ini pelajaran yang ketiga. Ambil kisah kehidupan Syekh Abdurrahman sebagai bekal. Macam-macam bekal yang bisa kita ambil. Bahwa dia punya karomah. Iya, karomah. Singkat cerita, saya pun ceramah, diliput orang, direkam, diupload www.youtube.com. Ceramah saya sekali, orang ramai. 4 tahun saya ceramah di Masjid Akramun Nas, tak muat masjid. Pindah ke Masjid Al-Falah. Al-Falah itu 2 lantai, penuh juga, sampai tegak orang di tangga. 2 tahun, pindah lagi Masjid An-Nur. Masjid An-Nur full juga. Akhirnya entah kemana-mana saya ceramah. Dari mulai Pulau Sabang di Aceh sampai ke Melbourne, sampai ke Swiss, tak jadi ceramah, dicegat di airport. Kalau bahasa kampung udah saya koncing awak dah. Jadi waktu saya ceramah mulai orang ramai itu, ikutlah mendiang omak nih, almarhum. Ditengoknya orang macam sumut ramai, balik dipanggilnya saya, sini kau kejap. Ada yang mau kutanya, apa mak? Kau membawa jin gitu. Kenapa mak tanya gitu? Karena orang yang bisa ramai begitu pasti pakai jin. Atuk kau dulu murid langsung Syekh Abdurrahman bersumpah jangan berkawan sama jin. Kau kalau ada hubungan sama jin, kau putus sekarang MOU itu. Memorandum of Understanding between me and you. Saya bilang bersumpah aku mah, aku tak ada pakai pelet, aku tak ada pakai jin, aku tak ada pakai apa-apa, aku hanya bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Teringatlah dia masa dulu, baru dia connect, apa kata dia? Betul kata mendiang Pak Oji dulu. Rupanya waktu dia sedang hamil tua, dia sakit-sakitan. Datanglah ke rumah besar, jumpa dengan Syekh Haji Muhammad Ali bin Syekh Haji Abdurrahman. Pak Cik dia, adik omaknya, ayah dari Pak Cik Ibrahim Ali. Pak Cik, Pak Oji, dia panggil Pak Oji. Anakku ni sakit-sakit, aku pun sakit juga. Kata bidan kampung, anak ini udah mati di dalam. Udah tak bergerak lagi. Kalau dibawa rumah sakit, udah dibelahnya udah. Kata mendiang atuk ni, kau bacalah ini pagi, petang, sampai lahir. Rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Falamma wada'atha rabbat qalat rabbi inni wada'tuha unsa. Doa Hannah ketika mengandung anak bernama Maryam. Dibaca mak ni terus, kemudian kata mendiang atuk ni, pergi kau ziarah ke makam. Berziarah dia ke makam. Ketika dia berziarah ke makam, tertidur dia. Nampaknya tangan almarhum Syekh Muhammad Abdurrahman ini keluar membagi bunga kenanga. Dipegangnya bunga kenanga. Diceritakannya ke atuk ni, Pak Cik, ya, apa nampak kau? Nampakku bunga kenanga. Oh, elok itu, baik itu. Jadi kata mak saya, mungkin orang ramai ini menengok kau macam bunga kenanga. Ramai, tapi hati-hati, bunga kenanga ini besar. Kenapa mak? Berhantu, kata dia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini bukan kuasa kita, ini pinjaman titipan Allah Subhanahu wa taala. Ketika banyak serangan-serangan, buli-buli, ejekan-ejekan, caci maki, waktu mak tu masih hidup sudah mulai banyak, pusing juga kepala dia, macam-macam cerita sampai. Saya bilang ke dia, mak, ini banyak betul orang mencaci maki, sumpah serapah, membuli, melarang itu ini, termasuk waktu pulang dari Hong Kong tak boleh masuk, visa di cancel segala macam. Sikit aja dia berpantun. Apa kata dia? Tak mati tuah ditikam berani. Apa maksudnya? Saya tak paham. Mereka tu berani, kau bertuah, tak mati tuah ditikam berani. Oh, begitu artinya. Saya tak mengatakan saya bertuah. Tuah orang-orang tua. Mungkin ada doa-doa mereka dulu. Emak saya bukan ulama, ayah saya bukan ulama, orang biasa-biasa saja. Tapi mereka amat sangat memuliakan ulama. Dulu almarhum Muhammad ni, kalau Tuan Syekh Muhammad Ali datang undangan,
di tempat acara pesta orang, dialah yang pergi ke dapur mengambilkan pulut kuning, mengambilkan ayam panggang, menyiapkan makanan. Rupanya itu ada disebutkan dalam kitab Ta'limul Muta'allim. Ta'limul Muta'allim Az-Zarnuji, apa katanya? Kalau orang memuliakan ulama, walaupun dia tidak ulama, maka anak cucu cicitnya paling tidak dapat serpihan-serpihan ulama. Saya tak mengatakan saya ulama, titel saya tidak tuan syekh, saya hanya orang biasa, saya bukan habib, saya bukan ulama besar, saya tidak ulama hebat, berat saya pun cuma 50 kilo tak sampai. Tapi paling tidak serpihan-serpihan doa mereka memberkahi sampai malam ini. Besok tak tahu kita, tak dibunuh orang, kalaupun mati macam-macam. Dulu ketika saya mau masuk ke kampung pedalaman, apa kata orang? Jangan masuk ke pedalaman, nanti kena racun. Banyak yang udah masuk itu tak keluar, ada dilarikan hantu setan. Setelah mendengar cerita Pak Cik Haji Ibrahim tadi, baru saya connect, baru saya paham. Rupanya Silau ini dulu tempat kerajaan hantu segala hantu. Datang Syekh Abdul Rahman menyelesaikannya, bersih, masjid didirikannya, sekolah didirikannya, majelis zikir didirikannya, hilang hantu-hantu. Mungkin hantu-hantu di hutan itu mau mengganggu saya juga. Cuman pas ditengoknya, ini dari kampung, sumbernya para hantu dulu. Tak usah kita ganggu lagi, kata mungkin, kata hantu-hantu itu. Karena sesama hantu ini kan jaringannya lancar juga. Jangan macam-macam Bapak Ibu. Justru jaringan hantu itu lebih hebat daripada jaringan kita. Baca buku judulnya Al-Hiwar Ma'ajin Muslim, ditulis oleh Muhammad Isa Daud. Justru dunia hantu itu lebih canggih daripada kita. Jadi mereka 4G, jangan-jangan 7G lagi. Oleh sebab itu maka bukan takabur, kita minta kepada ulama, minta nasihat tuan-tuan guru. Langkahkan kaki, bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Poin yang pertama, ambil pelajaran, inspirasi dari Syekh Abdul Rahman. Poin yang kedua, menyambung silaturahim. Poin yang ketiga, bahwa karomah itu tidak mustahil, bahwa karomah itu diberikan Allah, tapi dengan syarat banyak-banyak mengamalkan amalan sunnah. Di antara amalan Syekh Abdul Rahman memperbanyak afdhaluz zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dulu saya tanya sama Cik Haji Ibrahim, Cik, bagaimana orang yang berzikir tak jelas makharijul hurufnya? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la illallah. Kata atuk kau dulu, kata Haji Ibrahim, Pak Cik Haji Ibrahim, kata atuk kau dulu, Syekh Muhammad Ali, salah sikit saja makharijul huruf la ilallah tu, di situ setan masuk. Makanya zikir di sini tak begitu. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Yang ikut zikir petang tadi, la ilaha illallah. Salah aja dia sikit. Saya tengok video-video dari Aceh, Abu Kutakrung, begitu juga dengan Abu Tumin, ulama paling tua, murid langsung dari Syekh Mudawali, mursyid tarekat Naqsabandiyah. Kata dia, sikit saja bertambah ha tu salah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Masuk setan ke dalam. Maka belajar berguru, man la syaikha lahu fasyaitanu syaikhuhu. Saya sudah berjumpa dengan ibu-ibu memakai tasbih kayu. Ustaz Somad, ya, saya sejak berzikir ini semua bisa saya tengok. Semua yang ada di balik-balik pokok kayu itu bisa saya tahu. Tamu yang mau datang bisa saya tahu. Apa yang tersembunyi bisa saya tengok. Wah, gawat juga ini, kata saya. Jawab ibu baik-baik, ya. Ya, jawab jujur, ya. Sejak ibu ikut zikir ini makin ingat Allah atau makin lalai? Jawab jujur. Makin lupa saya Pak Ustaz. Asik saya mikir kenapa yang tersembunyi di balik-balik dinding. Berarti ini bukan kerja malaikat. Berarti kasabnya bukan kasab ilahi, tapi kasab syaitani. Diganggu oleh setan. Oleh sebab itu maka alhamdulillah kita masih lagi berguru, masih lagi belajar. Maka karomah-karomah yang dikatakan tadi, cerita itu mutawatir. Yang bercerita ini cicit langsung dari Syekh Abdul Wahab Rokan. Jumpa saya di salah satu tempat. Apa kata dia? Tak pernah saya dengar cerita itu di Silau. Kau dari mana? Saya dari Silau, kata saya. Ada dulu orang makan
Saking kan kuatnya makan, tak sempat lagi dia macam-macam, melintang tulang tu di leher. Tak nampaknya lagi kuah tu ditelannya, melintang tulang tu leher. Datang ke silau, didoakan Tuan Syekh, bisa lewat langsung. Karomah Syekh Abdul Wahab. Syekh Abdul Wahab Rokan punya karomah. Anak cucu cicitnya menjalin silaturahim. Yang bercerita ke saya itu masih keturunannya. Dulu orang-orang di Tanjung Balai, di Batubara bernazar. Apa katanya? Nanti kalau aku punya ini akan begini, kalau punya ini akan begini, kalau dapat ikan akan begini. Datanglah mereka ke rumah besar. Sampai di rumah besar, apa kata Syekh Abdul Rahman? Dipanggilnya anaknya, namanya Siti Aminah. Siti Aminah, datanglah kemari. Kenapa ayah? Ada orang ini bernazar kalau dapat ikan banyak, mau menengok anakku yang paling cantik. Merah padam muka tamu. Kenapa begitu? Dari mana dia tahu? Kasyaf. Disingkapkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi cerita tentang karomah-karomah ini adalah buah dari zikir dan amal soleh. Dulu namanya kabut-kabutan. Sekarang kenapa berubah batu pikir? Sebagian bapak ibu yang datang tadi lewat di batu pikir. Betul? Karena dulu Belanda berpikir dulu di situ 2-3 kali baru masuk ke dalam. Tak bisa dia masuk ke dalam ini. Asal dia mau kemari, nampaknya laut, nampaknya harimau, nampaknya gajah, tak jadi dia masuk. Selesai meninggal Syekh Abdul Rahman tahun 1941, barulah dia masuk datang kemari. Cerita tentang mukjizat nabi-nabi, meninggal nabi bagi para wali namanya karomah, meninggal wali maka bagi orang biasa namanya maunah, pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Mukjizat kita tak mungkin. Karomah jauh panggang dari api. Maunah entah iya entah tidak. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan pertolongan Allah. Tak juga dapat maunah, paling tidak dapat istiqamah. Idza ra'aitar rajul, kalau kau tengok ada orang yatiru fil hawa, terbang di atas awan, yamshi 'alal ma', berjalan di atas air, la taghtar, jangan tertipu. Kalau nampak kau ada orang terbang di atas awan, berjalan di atas air, jangan tertipu. Tapi pandanglah pada istiqomahnya solat berjamaah. Syekh Abdul Rahman tak tinggal solat berjamaah. Mana buktinya? Nih masjid yang dia bangun sebagai saksi sampai hari ini. Syekh Abdul Rahman zikirnya tak putus. Mana buktinya? Buktinya dia pengamal Naqsabandiyah, pengamal Syattariyah, murid-muridnya banyak, melimpah ruah. Jadi saya ingin haul ini ada oleh-oleh yang dibawa pulang, tidak dalam bentuk souvenir makanan akan busuk, pakaian akan lapuk, oleh-oleh akan hilang, tapi dalam bentuk semangat spirit dalam beribadah. Kira-kira dari cerita-cerita ini ada tak yang bisa dibawa balik? Dari bunyinya tak yakin saya. Jam 10.45. Tadi saya mulai jam 10, janji 60 menit. 4. Poin yang keempat, apa yang bisa kita ambil? Bahwa desa Silau Laut dibangun berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Az-zaniyatu waz-zani, pezina laki-laki dan pezina perempuan, fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah, cambuk mereka 100 kali. Asy-syaikhu wasy-syaikhatu, bagi yang sudah menikah beristri bersuami, idza zanaya, kalau dia berzina, farjumuhumal battah, rajam lempar batu sampai mati. Di sini dilaksanakannya hukum itu. Mencuri, as-sariqu, pencuri laki-laki, was-sariqatu, pencuri perempuan, faqta'u aydiyahuma, potong kedua tangannya. Berjudi, berzina, mencuri, langsung ditegakkan hukum. Siapa yang punya hukum di kampung ini? Syekh Abdul Rahman. Dia bukan hanya sekedar ulama, dia bukan penceramah, dia bukan dukun, dia bukan sekedar mursyid, tapi dia adalah seorang pemimpin. Lama saya merenung, kenapa dia tidak mau menjadi mufti? Padahal dia berguru langsung kepada Syekh Daud Fatani. Dia murid langsung dari Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi, Imam Masjidil Haram, meninggal tahun 1916. Kenapa dia tidak mau jadi mufti? Padahal dia dekat dengan Sultan Delhi, Sultan Serdang, Sultan Asahan. Kenapa dia tidak mau jadi mufti? Rupanya dia tidak mau terikat dengan kekuasaan. Salah satu ungkapan dia, ambo gajo, aku yang berkuasa. Lebih baik menjadi berkuasa di kampung yang kecil
daripada lembu cucuk hidung di kampung yang besar. Paham lembu cucuk hidung? Yang sudah dicucuk, tinggal ikut aja lagi. Kemana pun pergi. Mo. Syekh Abdul Rahman bukan lembu cucuk hidung. Dia independen. Sultan-sultan tuh yang datang minta tolong sama dia. Datanglah Sultan Harun Ar-Rasyid Perkasa Alam, Sultan Delhi, ingin membangun masjid. Masjid ini akan menjadi monumen sejarah dalam dunia Islam Melayu. Karena masjid terbuat dari kayu, hancur. Tapi masjid yang mau dia buat masjid dari batu. Cuman tapaknya tak tahu di mana mau dibuat. Kemana dia minta? Dia tidak minta kepada mufti, ulama-ulama hadir pada waktu itu. Dia minta kepada Syekh Abdurrahman Syekh Silau Laut. Kata Syekh Abdurrahman Silau Laut dengan caranya, dia tunjukkan, di sini kau dirikan masjid itu wahai Tuan Sultan. Itulah tapak masjid raya yang ada di depan Istana Maimun sekarang. Makanya waktu saya diberi kesempatan ceramah di sana, Masya Allah tabarakallah, meleleh air mata, mengenang. Disitulah dulu Tuan Syekh Abdurrahman memberikan tapak, sampai hari ini masjid tetap tegak berdiri. Kenapa dia dihormati dan dimuliakan? Karena dia punya izzah, dia punya karamah, dia punya kemuliaan. Dia tak bisa diukur, dijengkal orang. Oleh sebab itu maka jangan pernah terlalu banyak meminum air orang, karena kalau sudah banyak terminum susah berbicara. Saya ini nanti kalau bapak ibu tengok sudah mulai kecil tak lagi bisa bersuara, itu artinya mulut sudah banyak berisi itu. Gimana Pak Ustadz? Syekh Abdul Rahman mendidik, dia dididik dengan pendidikan yang luar biasa, dan dia didik anak cucunya, zuriat keturunannya luar biasa. Makanya bapak ibu tengok Silau ini biasa-biasa saja, karena kita tidak mau menjilat pada kekuasaan, tidak pula terlampau dekat, tidak pula terlalu jauh, tidak pula memusuhi. Hubungan kita tetap baik-baik saja. Kita tidak menjadi anjing peliharaan, kemana pergi tulang di situ kita pergi menjilat. Terjulur anak lidah, in tahmil alaihi yalhas atau tatrukhu yalhas. Kau lempar pun dia lidahnya menjulur, kau biarkan juga pun lidahnya menjulur. Kita bukan seperti itu. Ada kemuliaan dan ada kehormatan. Kita didik anak-anak kita menjadi punya izzah, punya kehormatan itu. Siap? Dan bilang siap aja. Amalkan. Poin yang terakhir, yang kelima yang ingin saya sampaikan adalah, malam ini kita berkumpul, apa ada pembagian sembako malam ini? Tak ada. Pulang dari sini apa dikasih ongkos pulang? Ada? Tak ada. Orang yang mengumpulkan kita ini sudah meninggal 79 tahun yang lalu. Betul? 79 tahun yang lalu dia sudah meninggal, tapi bisa orang hidup berkumpul dari Kuala Lumpur, dari Pekanbaru, dari Jakarta, dari Medan, bisa datang. Bisa pula orang hidup tak bisa mengumpulkan orang hidup. Paham cerita saya? Berapa banyak pejabat-pejabat membuat undangan hari raya open house. Disediakan makanan, cendol, roti, ayam penyet, ayam patah, ayam sunsang, ayam mati. Tak mau orang singgah, langau yang singgah. Tahu langau? Lalat. Tak mau orang singgah. Ada orang hidup tak bisa mengumpulkan orang hidup. Tapi beliau yang sudah meninggal dunia 79 tahun yang lalu bisa mengumpulkan kita. Maka saya lama berpikir, Abdul Somad, sekarang kau ceramah tablik akbar, banyak orang datang. Nanti kira-kira kalau kau mati masih diingat orang atau tidak? Jangan-jangan channel kau pun di-delete orang. Sedang kau masih hidup aja di-delete orang. Beliau sudah meninggal dunia, tapi masih tetap orang datang. Tak berhenti Silau ini, tiap-tiap hari datang. Tiap-tiap hari datang kemari untuk meminta doa, untuk bernazar, untuk memohon permohonan kepada Allah. Tak ada orang minta kepada Syekh Abdul Rahman, mintanya kepada Allah, tapi meminta doa orang soleh. Nabi Yakub itu buta. Bapak Ibu masih ingat cerita Nabi Yakub buta? Kenapa dia buta? Saking banyaknya menangis meleleh air mata mengenang anaknya Yusuf hilang diterkam serigala. Rupanya dibunuh abangnya, dicampakkan mereka ke dalam sumur. Bukan sumur bor kecil. Sumur besar. Apa yang dilakukan Nabi Yusuf alaihissalam? Kata Nabi Yusuf,
idhab biqamisi haza, bawakan bajuku ini kepada ayah, tunjukkan kepada ayah. Nanti kalau bajuku ini sampai kepada ayah, ayahku akan menciumnya. Ya'ti basira, matanya akan terbuka. Apa makna cerita dari situ? Nabi Yakub itu kan nabi kan? Tak sanggup Nabi Yakub minta kepada Allah, ya Allah bukakanlah mata aku ini. Bisa, tapi Allah mau menunjukkan mata Nabi Yakub terbuka karena doa Nabi Yusuf. Sesama nabi pun tetap minta doa kepada nabi yang lain. Ini Nabi Rong sama Nabi Ngal. Udah tak mau minta doa orang lain. Makanya saya kalau jumpa sama orang selalu doakan saya Pak Cik, doakan saya Ibu, doakan. Doakan saya Pak Ustadz, doakan juga saya. Jangan angkuh, jangan sombong. Karena kadang kita ini menumpang tuah meminta doa orang lain. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, haul ini insyaallah panjang umur, sehat badan, tak kita yang membuat, orang lain akan membuat. Karena kecintaan. Apakah Abdul Somad kalau mati nanti akan ada orang yang mengenang haul setahun, 2 tahun, 3 tahun? Tak ada, matilah kau situ Ustaz. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ustaz ceramah 60 menit, sudah sampai jam 11, jawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Mudah-mudahan pertanyaannya tak menjebak. Like, subscribe, and komen ya. Mudah-mudahan kalian semua bisa menikmati video ini. Terima kasih.